Roy Suryo dapat informasi dari Kemendikdasmen, 99,9% Gibran tak punya ijazah SMA atau sederajat. Udah bisa dipastikan lah, 99,9% dia tidak punya ijazah SMA atau yang disetarakan. Maka minggu depan ketika saya saya ingin tanya soal ini nih. Ya. Kalau nggak salah Mas Roy sudah 2 kali datang ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ya, ke Mendiknas. Ya. Ya apalah itu ya, namanya sekarang dan menengah. Ya, Dikdasmen namanya sekarang. Datang ke sana kan udah 2 kali. Ya. Kalau tidak salah yang kedua itu kan sudah jelas betul. Sudah ketemu dengan Sesdikdasmen. Pantesan setiap ditanya sama wartawan, ditanyanya ini, jawabnya itu. Ternyata ini alasannya. Ya Allah, ya Rabbana, gimana ceritanya ini? Negara sebesar ini sampai ngangkat wapres yang enggak tamat SMA, tapi bisa punya gelar S1. Bayangkan, dari pendidikannya aja udah gak jelas, acak adut gitu, bener kata Roy Suryo. Yang terus Mas Suryo buktikan bahwa semuanya itu benar. Kita sebagai rakyat sangat mendukung supaya tahu seluk-beluknya itu dari mana. Dan dari Pak Eko itu dapat banyak hal. Misalnya satu ya, soal apa bahan untuk mendapatkan surat keterangan ini. Oke. Beliau mengatakan hanya ada bahannya itu hanya ada fotokopi rapor kelas 10 dan kelas 11. Aneh. Saya tanya, loh kok kelas 10, kelas 11 Pak? Yeah. Kelas 12 mana? Nah, kelas 12-nya diinsersin. Nah, ini kalau menurut Prof. Zulfikar itu nggak masuk akal. Nggak bisa kok tiba-tiba meloncat gitu saja. Ya, dia harus menempuh kelas 12 gitu loh untuk mendapatkan masuk ke sini. Karena ini sebenarnya kelas 12 plus harusnya yang ada di UTS itu. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan riwayat tahun-tahunnya. Jadi misalnya, yang ada di OPSS, ini kan di situ tertulis 2002 sampai 2004. Kenyataannya dia masuknya 2003 sampai 2004. Jadi ngapain juga setahun yang nggak jelas di Singapura. Ya, banyak itulah isu-isu yang mengatakan Singapura kan bukan sekolah, tapi ngapain lah gitu, TikTok atau apa. Memang hal-hal yang detail gini yang jadi evil gitu ya. Oh iya. Terus di sini 3 tahun ya, yang katanya di UTS ini yang 2004-2007 ternyata dia hanya menurut Kemendikdasmen itu 1,5 tahun. Tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya Pak, saya ini ketemu Pak Eko Sulistyo dan ada Mas Angga ya, ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya, ijazahnya ada nggak? Nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Bang Andi, ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi bisa ada penjelasan bagaimana sih struktur ya pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4-5 tahun itu netral, kemudian ada 4 tahun itu N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school berdasarkan dari umur, ya. Dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia ekspres dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk lagi ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSM, ya, sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school? Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung, ya. Jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya, berarti 10 tahun. Atau kalau dia biasa dia tambah 2 tahun. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun, ya. Itu sudah setara bahwa itu SMA.
Ya jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuman pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas, untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Nah, jadi kita ingat ini di 28 April ada berita dari rmol.id bahwa Roy Suryo juga mengatakan Gibran itu nggak lulus S2 di UTS Insert Sydney. Sebagai informasi, suami Selvi pernah mengenyam pendidikan setingkat SMA di secondary school. Kemudian 2007 lulus dari MDis, lanjutkan S2. Nah sekarang nggak ada, gelarnya hilang tuh. Dulu sempat ada tuh apa ya, BCS apa gitu. Luar biasa. Ini makanya tidak heran seorang Indra J. Piliang, kader senior Golkar, menyatakan ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Harusnya lempar handuk saja udah Gibran. Ya, maksudnya lempar handuk tuh ya sudah, menyerah saja lah, mundur saja lah, daripada ini polemik ini akan tak berkesudahan atau berkesudahan dengan bukti bahwa Gibran bahkan tidak lulus SMA misalkan, sehingga tidak sah menjadi wakil presiden, kan lebih repot. Jika kita lihat realita, siswa biasa harus berjuang mengikuti aturan super ketat untuk bisa lulus sekolah. Ambil contoh, sekolah 3 jam. Sekolah kesetaraan yang didaulat memiliki kinerja terbaik oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Di sekolah 3 jam, siswa hanya belajar akademik inti 3 jam per hari, efektif, intensif, dan sesuai standar kurikulum nasional. Sisanya 5 jam sehari dipakai siswa untuk mengembangkan potensi coding, artificial intelligence, content creation, karate, sepak bola, seni, bahkan membangun bisnis dan komunitas. Tapi meski inovatif, sekolah 3 jam tetap tunduk pada aturan resmi Kementerian Pendidikan. Siswa tetap harus ikut ujian, tetap dapat ijazah sah setara SMA. Dan sudah banyak siswa yang lanjut kuliah ke PTN maupun kampus luar negeri. Jadi, jangan dikira pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan itu berarti main-main. Sekolah 3 jam bisa taat aturan sekaligus membuktikan hasil gemilang. Jika sekolah 3 jam bisa patuh dan tetap inovatif, kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi, patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Gini, nasibnya minggu depan. Oke. Ketika Nis pulang kami roadshow nanti, mohon maaf, kenapa harus minggu depan? Yeah. Karena selepas dari kita ngobrol ini, saya besok harus roadshow ke Malang, ke Surabaya untuk roadshow buku Jokowi White Paper. Ya, dan setelah itu saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikbud, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, oh, iya. Prof. Abdul. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga Prof konsisten ya. Berarti kan beliau ada niat baik untuk membongkar gitu loh. Gitu. Nah, kerjaan menteri yang lama itu apakah saya nggak pasti ya 2019 itu apakah Nadiem ataukah Pak Muhadjir? Ya kan 2019. Entah siapa. Yang penting ini nggak benar. Ini nggak, dan kalau ini nggak benar, batal demi hukum dia pencalonannya, karena ini benar-benar sudah tidak sesuai dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 7. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi
yang disebut foundation. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? saya katakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Nah, gini. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch. Dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer Ke Singapura. Ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-Level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat InSearch itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Dan jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP kelas 1 ya, SMA kelas 1 sama kelas 1 ya. Dan itu masih harus ada lanjutannya lagi ya biasanya. Oh ya, harus ada lanjutannya untuk masuk ke universitas. Gitu. Tapi ini kita melihat dia nggak lanjut ya, kan kabur di situ terus ke InSearch. Nah itu yang menurut saya kurang jelas juga di InSearch itu dia ngapain, apakah sekedar kursus bahasa Inggris atau dia mengikuti program foundation sebelum masuk ke UTS sebagai mahasiswa. Ya kan. Jadi sebenarnya
di sistem British itu, sistem Inggris itu ada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan anak-anak lulus O-level itu bisa langsung masuk kuliah sebenarnya. Jadi dia bypass SMA. Tetapi biasanya nilai O-levelnya itu tinggi. Iya. Nilai O-levelnya tinggi, lalu kemudian dia mengikuti program pathway itu, ya, yang memberi dia semacam persiapan selama 1 tahun sebelum akhirnya bisa masuk kuliah di universitas yang menyelenggarakan pathway tadi gitu. Ini kalau di Indonesia percepatan. Bisa ada jadi kelas percepatan yang nilai tinggi anak-anak di SMA. Betul. Ya kan? Cuma kalau misalnya memang dia tujuannya itu untuk masuk kuliah di UTS melalui program InSearch, sepertinya tidak tercapai gitu, dan akhirnya kemudian belok ke MDIS di Singapura. Ya karena kan nggak mungkin dia bisa masuk. Iya, tapi betul. Tapi kan yang jadi isu bukan soal di mana dia kuliah, tetapi SMA-nya di mana kan? Iya. Itu yang dipertanyakan karena itu kan syarat konstitusi kan. Pakar telematika Roy Suryo mengaku mendapatkan informasi penting dari Kemendikdasmen terkait pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Roy Suryo dalam siniar Forum Keadilan TV dilansir pada Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025, menyampaikan, sempat mendatangi Kemendikdasmen untuk menemui Mendikdasmen Prof. Abdul Muti. Setelah ke sana, Roy Suryo belum berhasil menemui Prof. Muti karena tengah ada acara di Bandung, Jawa Barat. Prof. Muti kemudian menugaskan jajarannya untuk menerima, di antaranya Eko. Dari Pak Eko itu dapat banyak hal. Misalnya satu ya, soal apa bahan untuk mendapatkan surat keterangan ini, kata Roy sambil menunjukkan kertas. Berdasarkan keterangan Eko, lanjut Roy, bahannya hanya ada fotokopi rapor kelas 10 dan kelas 11. Aneh, saya tanya loh kok kelas 10, kelas 11 Pak. Kelas 12-nya mana? Lah kelas 12-nya di InSirk, ujarnya menuturkan. Ia mengungkapkan, jika merujuk keterangan dari Prof. Zulfikar Amir, itu tidak masuk akal karena terjadi loncatan. Enggak bisa, kok tiba-tiba ngeloncat begitu saja. Dia harus menempuh kelas 12 gitu loh, untuk mendapatkan masuk ke sini karena ini sebenarnya kelas 12 plus, harusnya yang ada di UTS InSirk itu, ujarnya. Selain itu, kata Roy, dari pertemuan itu pihaknya mendapatkan tahun riwayat pendidikan Gibran. Misalnya yang ada di OPSS, ini kan di situ tertulis 2002 sampai 2004. Kenyataannya dia masuknya 2003 sampai 2004. Jadi ngapain juga setahun yang enggak jelas di Singapura, ucapnya. Selanjutnya, di UTS InSirk yang diklaim selama 3 tahun, yakni tahun 2004 sampai tahun 2007, tapi di data Dikdasmen hanya 1,5 tahun. Tapi menurut Pak Ihsan Katonde, itu hanya 6 bulan, kata Roy. Ia juga mengaku sempat menanyakan apakah Dikdasmen mempunyai ijazah Gibran kepada Eko serta Angga selaku PPID. Enggak ada, jadi hanya berdasarkan surat keterangan rapor dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu, ucap Roy. Roy menegaskan, dari berbagai keterangan dan dokumen atau data yang telah dikumpulkan, pihaknya yakin bahwa Gibran tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat atau yang disetarakan. Yang jelas gini, sudah bisa dipastikanlah 99,9% dia tidak punya ijazah SMA atau yang disetarakan, katanya.